Suatu ketika saya bertemu dan berbincang-bincang dengan salah satu jemaat, dan di dalam perbincangan kami itu nampaknya beliau sedang mengalami kebingungan dan juga merasa gelisah terkait khotbah dari salah seorang pendeta yang mengatakan bahwa memakan atau mengunyah sirip pinang adalah tindakan mengotori bait Allah yang ada dalam tubuh kita dengan dasar dari 1 Korintus 3 ayat 16 sampai dengan 17. Kisah yang saya ceritakan barusan adalah sebuah kisah nyata yang benar-benar terjadi di tengah-tengah umat Kristen. Saya pun berusaha untuk menghindari konten-konten yang menimbulkan perpecahan di tengah-tengah kehidupan umat Kristen. Namun, pada akhirnya saya pun menyadari bahwa konten apapun itu pasti akan menimbulkan pro dan kontra, meski sebisa mungkin meminimalisir pertentangan atau perselisihan yang ada. Dan saya percaya bahwa orang Kristen adalah orang-orang yang mau belajar tentang kebenaran. Apalagi saat ini jemaat sudah semakin cerdas sehingga mereka mampu untuk melihat pengajaran dan teologi yang sehat. Perlu saya ingatkan bahwa semua orang pasti akan mengklaim bahwa pengajarannya adalah pengajaran yang alkitabiah. Dan itulah yang diklaim oleh beberapa pengkhotbah yang menegur jemaatnya untuk tidak makan atau mengunyah sirip pinang. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah apakah ketika ada ayat Alkitabnya berarti pengajarannya juga adalah alkitabiah. Nah, di sini kita harus hati-hati. Karena kalau kita melihat ketika Yesus ada di padang gurun dan iblis mencobai Tuhan Yesus, iblis juga alkitabiah. Jadi alkitabiah itu bukan berarti asal comot ayat-ayat Alkitab. Dan kali ini saya mengajak rekan-rekan semua untuk melihat lebih jauh apakah memang benar 1 Korintus 3 ayat 16 sampai dengan 17 ini berkaitan dengan makanan dan minuman yang dapat menajiskan bait Allah yang ada dalam tubuh orang percaya sejati, sehingga ini menjadi dasar bagi beberapa pengkhotbah untuk menegur dan melarang serta menyatakan bahwa memakan atau mengunyah sirip pinang adalah tindakan yang najis yang dapat mengotori tubuh. Dan saya berharap saya dapat menyajikannya dengan lebih mudah dan dapat dimengerti, dan tolong jangan di skip dan disimak dengan baik agar tidak salah paham. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai dengan 17 ini merupakan bagian dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Pertanyaannya adalah mengapa Rasul Paulus menasihatkan demikian kepada jemaat di Korintus? Tentu untuk memahami hal ini kita tidak bisa terlepas dari latar belakang kehidupan orang-orang di Korintus pada waktu itu, di mana kehidupan orang-orang di Korintus pada waktu itu hidup dalam percabulan persinahan, penyembahan berhala itu merupakan hal yang biasa bagi orang-orang di Korintus pada waktu itu. Bahkan dalam bagian lain surat Paulus seperti dalam pasal 6 ayat 13 sampai dengan 20, Paulus juga mengutarakan hal yang sama, di mana guru-guru palsu yang ada di antara jemaat Korintus mengajarkan hal-hal atau ajaran-ajaran yang tak bermoral yang tentunya sesuai dengan selera orang-orang yang ada di Korintus, seperti percabulan dan persinahan. Ajaran-ajaran semacam ini tentunya sangat menyesatkan dan akan membinasakan jemaat yang adalah bangunan yang didirikan untuk Allah dan dikuduskan bagi Allah. Karena itulah dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 ini sampai dengan 17, Paulus menekankan bahwa bait Allah adalah kudus dan bait Allah adalah kamu. Kamu di sini menunjukkan pada orang-orang percaya sejati. Kalau kita memperhatikan dari ayat sebelumnya, yakni ayat 9, di sana Paulus juga sudah menekankan bahwa orang percaya sejati adalah bangunan Allah. Kalau kita melihat lebih jauh lagi dalam konteks kehidupan bangsa Israel, bait Allah adalah simbol dari kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Dari sana Allah berdiam diri dan berfirman kepada umatnya. Bait Allah adalah tempat yang dipisahkan, tempat yang dikhususkan, tempat yang dikuduskan
untuk beribadah kepada Allah secara langsung. Namun dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel, mereka hidup tidak taat kepada Allah dan memilih tidak setia kepada Allah. Mereka hidup dalam persundalan, persinahan, dan percabulan. Mereka terus menajiskan bait Allah hingga Allah murka dan menyerahkan mereka dalam pembuangan dan bait Allah diruntuhkan. Namun dalam sejarah keselamatan umat Israel, Allah kembali membangun bait Allah serta mengembalikan kemegahannya yang tidak dapat diruntuhkan oleh apapun dalam pribadi Yesus Kristus. Dengan hadirnya Yesus Kristus sebagai bait Allah di tengah-tengah kehidupan umatnya, maka umatnya boleh datang untuk beribadah secara langsung kepada Allah di dalam pribadi Yesus Kristus. Dalam hal inilah Yesus Kristus adalah kepala bagi semua orang percaya sejati, dan orang percaya sejati adalah anggota tubuh Kristus yang dibangun dengan darah yang mahal di atas kayu salib, dan di dalamnya Roh Allah berdiam diri secara permanen. Atas dasar inilah Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Korintus bahwa bait Allah adalah kamu, karena di dalam tubuh orang percaya sejati berdiam diri Roh Allah yang kudus. Karena itu mereka harus hidup dalam kekudusan dan kebenaran dan tidak menajiskan diri dengan hal-hal duniawi seperti percabulan dan persinahan. Jadi dalam nats ini 1 Korintus 3 ayat 16 sampai dengan 17 bukan soal makanan yang dapat menajiskan bait Allah, tetapi justru tentang persundalan dan percabulan yang dapat menajiskan tubuh yang adalah bait Allah. Dan kalau kita mengacu pada ayat-ayat dalam perjanjian baru seperti yang tertulis dalam Markus pasal 7 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-23, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Di sini Yesus sedang berbicara tentang sesuatu yang menajiskan. Apa yang menajiskan seseorang itu bukan sesuatu yang masuk, melainkan sesuatu yang keluar dari dalam hati seseorang. Itulah yang menajiskan. Jadi apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus tidak ada pertentangannya sama sekali dengan apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Markus pasal 7 ayat 18 hingga 23. Jadi kesimpulan saya terkait dengan pernyataan yang mengatakan bahwa makan atau mengunyah sirip pinang adalah tindakan mengotori atau menajiskan tubuh yang adalah bait Allah adalah sebuah kekeliruan. Karena jelas apa yang menajiskan seseorang bukanlah sesuatu yang masuk ke dalam, melainkan sesuatu yang keluar dari dalam hati seseorang. Itulah yang menajiskan. Seperti semua hal-hal jahat yang telah dikatakan oleh Yesus di dalam Markus pasal 7 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-23 yang sudah kita baca bersama tadi. Jadi bukanlah tentang makanan dan minuman. Orang Kristen yang menggemari dan suka makan atau mengunyah sirip pinang, silakan, karena memang tidak ada alasan teologi untuk menghukum seseorang yang menggemari atau suka makan sirip pinang. Sebab kerajaan Allah sendiri pun bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus.
Sampai di sini penjelasan saya. Semoga kita semua dapat dibangun, dan yang terpenting adalah tetap menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Sampai jumpa dan salam.